Halo semua, selamat ketemu lagi dengan Mazda di sini. Selamat pagi. Ini pagi hari diucapkan dari stasiun Yogyakarta Tugu. Di belakang ada monumen lokomotif D30162 yang merupakan ciri khas dari stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, pada vlog kali ini agendaku mau ke Semarang, tapi aku berada di Jogja. Dan kali ini aku mau ke Semarang, agendanya naik dua kereta api yang berbeda. Sebetulnya ada ya kereta api yang langsung dari Jogja ke Semarang ya, yaitu kereta api Joglo-Semarkerto yang memutari loop Jawa Tengah. Tapi sore adanya, pagi pun muternya lewat Purwokerto, jadi kejauhan. Nah, kali ini aku mau coba cara lain, yaitu aku akan naik KRL komuter lain dari Jogja ke Solo, dan dari Solo balapan nanti kita akan naik kereta api Banyu Biru. Sekalian aja, aku belum pernah review Banyu Biru setelah ganti rangkaian jadi kelas bisnis kan. Jadi sekalian aku mau nge-review kereta api Banyu Biru. Oke, perjalanan kita berawal dari stasiun Jogja. Cus, kita sekarang naik KRL dulu sampai stasiun Solo balapan. Ikut terus vlogku kali ini, tonton sampai selesai. Perjalanan kita mulai dari pintu selatan stasiun Tugu Yogyakarta. Kita akan naik komuter lain, dan gate KRL-nya bukan di sini teman-teman, tapi ikutin aku ya, cus. Kita ke gate atau pintu masuk KRL komuter lain. Jadi kita keluar dulu. Ini Jalan Pasar Kembang, kita belok kiri. Nah, ikutin pedestrian ini sekitar kurang lebih 100 sampai 100 meteran lah. Nanti kita ketemu sebelah kiri ada gate masuk KRL komuter lain. Yang harus disiapkan kalau mau naik KRL adalah kartu multi trip. Jadi aku sudah punya kartu multi tripnya. Aku kasih lanyard biar nggak hilang dan biar bisa dibawa kemana-mana dengan tinggal dikalungin aja ke leher. Aduh, Jogja pagi-pagi, cahaya matahari yang baru terbit dari ufuk timur. Ini sunrise yang cerah. Oke, setelah jalan 100 meter di kiri, sebelah kiri kita akan kelihatan KAI komuter, loket komuter lain dan Pramex. Nah, di sini teman-teman. Kita cek saldo dulu. Saldoku tinggal berapa ya? Dari Jogja ke Solo KRL itu 8.000. Kalau kurang kita isi. Berapa ya? Wah, 6.000. Kurang nih. Isi dulu ah. Isinya di loket ya. Oke, sudah aku isi. 16.200. Oke, yuk kita langsung masuk. Gate-nya banyak banget di sini. Gate-nya bisa pilih sesuka hati. Cus, KRL udah nungguin. Oke, kita udah sampai di sebelah KRL-nya. Di belakang aja deh. Oh iya, jadi dari Jogja ke Solo itu tarif KRL ini, naik KRL 8.000 doang. Murah ya, 8.000 doang, tapi harus punya kartu multi trip. Kalau teman-teman belum punya, bisa beli ke loket yang ada di stasiun Tugu Yogyakarta. Loket KRL ya, loket komuter lain ya. Ini kalau nggak salah belinya 30.000, dapat saldo 10.000. Jadi mengisinya itu bisa di-tap ke loketnya atau lewat HP yang punya fitur NFC, karena ini isi saldo sistemnya. Oke, jadi aku naik KRL yang berangkatnya jam 6.50. Nanti aku sampai Solo sekitar jam 8. Nah, kereta Banyu Birunya jam 10. Jadi di Solo kita masih ada waktu 2 jam untuk sarapan. Aku belum sarapan soalnya. Yuk, kita masuk. Oh iya, KRL-nya menggunakan KRL KFW ya. KRL yang dibuat di Inka Madiun. KRL KFW. Singkatannya itu apa itu?
dari bahasa Belgia apa bahasa mana itu, Kredil Stanful Wedel bleh gitu lah intinya. Yuk masuk. Oh, sepi nih. Teman-teman, untuk KRL yang kita naiki sudah tersedia di jalur 2 dan di jalur 3 adalah rangkaian kereta api Sancaka pagi Jogja Surabaya 4 jam, Patas Jogja Surabaya. Kalau nggak salah berangkatnya 6.45 nih Sancaka pagi. Aku pernah review kereta ini ya, dari Surabaya ke Jogja ya. Ini kereta api Patas Jogja Surabaya 4 jam, pelari 120 km per jam nih Sancaka. Kapan-kapan kita naik Sancaka ya, kita naik KRL dulu yang lokal-lokal dulu. Sudah sampai di Solo Balapan. Aku pakai jaket lagi teman-teman. Gila KRL-nya. Pagi-pagi 16 derajat. Apa itu yang langsung? Bangun Karta kayak. Pagi-pagi 16 derajat. Aku nggak kuat. Jadi aku pakai jaket lagi. Oke, kita tap out dulu, keluar. Kita cari sarapan. Aku pengen makan selat. Ke Solo itu nggak komplit kalau nggak makan selat. Yuk, kita ke selat, warung makan, sarapan. Di jalur 5 ada kereta api Argo Lawu New Generation sudah siap di jalur 5. Argo Lawu yang masih pinjam rangkaiannya Jakarta Kota. Kapan-kapan naik Argo Lawu ya kita. Udah lama juga nggak naik Lawu. Akses keluar KRL itu lewat Skybridge ya, Solo Balapan, yang bisa ke Terminal Tirtonadi juga. Oke, aku mau ke luar cari sarapan. Di dekat stasiun Solo Balapan itu ada warung selat yang enak dan langganan aku ke sana, yaitu selat Fins. Sarapan dulu yuk, lapar. Untuk Banyu Birunya masih 3 jam lagi. Nggak nyampe 3 jam, 2 jam, 2,5 jam. Dipakai buat sarapan dulu lah. Yuk.
Oke teman-teman, telah hadir di depan saya sarapanku pagi ini, yaitu aku pesen 2 menu. Nasi timlo Solo, khas Solo, sama selat daging cacah. Nasi timlonya ini 10 ribuan. Isinya itu ada potongan wortel, potongan kentang yang tipis-tipis, lalu ada nasi, bihun, sama potongan telur. Sama ada jamurnya juga. 10 ribuan loh. Dan karena ini masih panas, aku makan yang panas-panas dulu ya, karena tadi KRL kedinginan. Kita coba yuk nasi timlonya yuk, rasanya. Selamat makan, kita coba yuk. Sukanya tuh wortelnya tuh nggak terlalu mateng, setengah mateng, jadi nggak terlalu empuk, masih agak krenyes gitu. Asinnya pas. Segini 10 ribu buat sarapan cocok banget loh. Porsinya juga banyak banget. Tiba saatnya menu utama, yaitu selat Solo daging cacah ala Fins. Isinya ada wortel, bawang bombay, lalu ada selada sawi, ada kentang, telur, sama daging cincang, sama kacang panjang. Wah, ini enak banget sih. Kita herbivora dulu ya. Makan sayur-sayuran. Oh, ada karnivoranya, daging. Oke, kita coba yuk. Kuahnya dulu. Lama banget aku nggak makan selat. Akhirnya kesampaian juga. Idola lagi selat Fins nih. Di Purwokerto nggak ada sih. Telurnya gede banget. Sudah kenyang, sudah buarek. Kita jogging ke stasiun Solo Balapan. Ini sampai stasiun Solo Balapan lapar lagi nih. Aduh. Oke, gaspol. Kita OTW Solo Balapan. Oke teman-teman, kita sudah melakukan proses boarding. Kita sudah masuk di stasiun Solo Balapan dan kereta api Banyu Biru sudah tersedia di jalur 5. Dan kali ini aku ke Semarangnya nggak sendirian, aku nyulik orang ini. Orang Semarang, namanya Yudis ya. Nanti IG-nya tak taruh di sini. Siap, ya.
Jadi aku nyari tumbal satu biar sebelahku itu teman sendiri. Karena keretanya Mas gak ada takut sendirian gitu. Iya, soalnya daripada mati gaya nanti sebelahnya penumpang yang nggak dikenal malah vlognya nggak jadi. Jadi kita berdua mau ke Semarang. Dia asli Purbalingga. Ternyata kita itu tetanggaan. Aku Purwokerto, dia Purbalingga. Tapi dia sekarang rumahnya di Semarang. Wis, kita trip bareng, ada temennya. Alhamdulillah. Kereta api Banyu Biru ini dia teman-teman ternyata di jalur 6. Bisnisnya di belakang, exitnya di depan. Dan nggak lengkap kalau nggak ketemu Pak Kuncen. Halo Mas Ardi. Mas Ardi dari Jogja naik KRL tadi, makanya dia di dalam. Temu kita. Jalan-jalan. Ya. Jadi udah langsir. Oh iya, logonya udah langsir. Logonya fintech teman-teman. Yuk kita lihat di sana yuk. Spesial teman-teman kali ini. Kembali aku naik Banyu Biru, kembali pula bersama lokomotif fintech ini 20172 2018334 fintech generasi kedua. Kalau dulu waktu naik Banyu Biru pertama itu logonya fintech tapi yang 91 yang generasi ketiga. Lah kali ini fintechnya yang generasi kedua 20172 lagi perasaan. Ini dia 20172 ya 8334 yang akan memimpin perjalanan kita ke Semarang Tawang. Oke teman-teman, untuk posisi kereta makan kereta api Banyu Biru ini berada di belakang eksekutif 3 dan di depan bisnis 1. Jadi di tengah-tengah antara kelas eksekutif dan kelas bisnis. Kereta makannya M1, jadi tidak ada pembangkitnya. Pembangkitnya pakai gerbong pembangkit sendiri di belakang. Karena aku di bisnis, kalau ke arah Semarang bisnisnya ada di belakang. Yuk kita ke belakang, ke kelas bisnis, guys. Oke teman-teman, ini dia kereta api Banyu Biru, rangkaian kereta kelas langka, kelas bisnis yang sudah tinggal sedikit populasinya di Indonesia. Jadi kelas bisnis itu hanya ada update ya ini ya, per 1 September itu update-nya di kereta api Banyu Biru, Gumarang, Mutiara Timur, dan juga Tegal Bahari. Jadi tinggal kereta-kereta itu aja yang bawa bisnis. Batu Raden Express sudah nggak ada. Jadi dipinjam ke Mutiara Timur. Ini bisnis juga kayaknya campur-campur, ini punya Cirebon. Tadi punya siapa itu? PWT. Kita di bisnis 3. Jadi ini bentukan baru ya teman-teman ya. Kenapa Banyu Biru itu bentukan baru? Karena kan dulu Banyu Biru sempat memakai rangkaian idle-nya Blambangan. Cuma karena Blambangannya diperpanjang sampai Jakarta, jadi dia tidak bisa ke sini. Jadi dia bikin rangkaian baru sendiri. Oke, kita di sini di bisnis 3 di K2. Wah, punyanya sendiri. Punya PWT 08635 PWT. Ini K2-nya Batu Raden nih. Kelihatan. PWT tau. Kita di sini di nomor 10. Yuk kita cek nomor 10. Bisnis 3, belakangnya pembangkit, jadi nggak bisa backride kita. Apa boys? Yuk. Kita coba nomor 10. Kanan yuk. Di. Jernih nggak? Jernih. Sip. Sip. Yo, sip. Baik teman-teman, kita akan segera berangkat 2 menit lagi. Dan perjalanan dari Solo ke Semarang 2 jam 5 menit kalau di tiket ya. Semoga bisa awal biar nanti sampai Semarangnya santai. Kita berhenti lagi di stasiun tadi mana? Salem, Brumbung, Gundi, Telawa, Brumbung, Alas Tua, Semarang Tawang, Bang Jateng ya. Nah teman-teman, jadi aku jelasin Blambangan sih, Banyu Biru ya. Jadi kereta api Banyu Biru sebelum
tanggal 27 Juli ya, itu rangkaiannya menggunakan Idel Kereta Api Blambangan Express yang pagi ya, Banyu Biru pagi ya, yang berangkat dari Solo itu jam 10.40. Nah, per tanggal 27 Juli itu kereta api Blambangan diperpanjang sampai Jakarta, relasinya Jakarta, Ketapang, Banyuwangi. Otomatis rangkaiannya Banyu Biru nggak bisa ke Solo, dijadikan Banyu Biru. Nah, makanya kereta api Banyu Biru itu dirubah kelasnya menjadi kelas eksekutif dan kelas bisnis. Dan kelas eksekutifnya itu menggunakan kereta eksekutif punyanya Solo, dan kelas bisnisnya itu campur-campur. Ada yang punya PWT, ada yang punya Cirebon. Nah, kita kejatan yang di PWT nih. Jadi kita naik Banyu Biru serasa naik Logawa bisnis atau Batu Raden kelas bisnis. Gitu. Jadi buat teman-teman, oh ya tarifnya 40.000 Solo Semarang dapat bisnis loh. Murce ya, murah sekali. Pemain tunggal, dan ini okupasinya full loh, asli nggak ada. Padahal ini hari Senin ya. Padahal hari Senin, ini aku bikin vlognya hari Senin, hari kerja, tapi tetap full. Luar biasa sih, mantap. Kotanya cantik dan indah, warganya baik dan ramah, suasana nyaman berada di sana. Sejarah Pemberhentian pertama kereta api Banyu Biru, stasiun Salem. Kita masuk di jalur 1, stasiun Salem. Wah, rame juga ya naik, lumayan. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh 20 menit perjalanan dari Solo Balapan sampai Salem. Ini kita berangkat stasiun Salem. Vibes-nya, suasananya, situasinya kok sepi ya, kayak tidak ada kemeriahan gitu, padahal penumpangnya full. Ini tuh mengingatkan aku kayak naik bus, naik kereta cepat. Serius, penumpangnya penuh tapi vibes-nya tuh sepi banget, tenang, damai gitu. Apakah semua penumpangnya tersihir oleh kursi bisnis yang enak? Entah ya. Ya kan tuh, orang yang ngomong aja bisik-bisik. Jadi aku tuh mau bikin ngevlog, pengen ngomong itu rikuh, bahasa Banyumas rikuh itu apa ya, nggak kepenak, nggak enak gitu ya. Itu jadi aku inget ini kayak naik kereta cepat versi light. Begitulah. Tapi ini bisnisnya PWT loh. Wah, rodanya nggak benjol,
kedap suaranya oke, dingin ya. Iya, kita pas di mulut AC ya. Nomor 10 kita pas banget dapat kaca yang jernih di antara semua kaca yang suram-suram itu. Kita dapat kaca yang jernih, untunglah gitu ya. Hoki kita nomor 10 ini, 10D sama 10 Charlie, 10A sama B aja dia butek kacanya, ini kita jernih ya. Ini hoki. Logonya Vintek pula ya. Waduh, ini spesial banget. Selamat datang di stasiun Gundi, stasiun ujung selatan Daup 4 Semarang. Dan di sini ada percabangan stasiun Gundi ini, yaitu percabangan ke arah stasiun Telawa sama stasiun Gambringan. Jadi nanti kita akan melihat percabangan yang ke arah Gambringan yang dulu dilewati kereta api Sancaka Utara. Tapi karena Sancaka Utara udah nggak ada, jadinya jalurnya mati suri lagi. Yuk kita berangkat lagi ya. Gaspol. Habis ini berhenti lagi di Telawa. Teman-teman, kita berangkat stasiun Gundi, dan teman-teman kita akan melihat di sebelah sana itu ada rel lagi ya. Itu adalah jalur kereta api menuju ke arah Gambringan, stasiun Gambringan, yang dulunya dilintasi oleh kereta api Sancaka Utara dari Surabaya Pasar Turi tujuan Kotoarjo. Zaman dulu sebelum pandemi, tapi musim pandemi tiba, Sancaka Utaranya sudah tidak jalan lagi. Jadi sampai sekarang jalurnya mati suri. Tidak ada kereta api reguler yang melintas di sana setiap hari. Jadi sekarang jalur itu Gambringan Gundi hanya dipakai untuk jalur darurat saja bila dari Gambringan sampai stasiun Brumbung itu ada rinja atau rintangan jalan. Jadi selama nggak ada rinja ya jalurnya nggak dilewati siapa-siapa. Ya mungkin sesekali ada kereta inspeksi atau kereta pengukur jalan rel KPJR, itu pemeliharaan jalan rel juga bisa lewat situ. Nah, dulu waktu Sancaka Utara perdana kita pernah lewat situ ya, tapi dulu banget sebelum pandemi lah, 2019 kalau nggak salah. Nah, dari Gundi sampai Brumbung ini jalurnya geol, dan di sini kecepatannya nggak bisa maksimal teman-teman, paling 60 ya, 60-70 ya, 60 sampai 80, karena jalurnya melewati daerah yang bergelombang dan tubuh baknya itu labil, jadinya kecepatan keretanya dibatasi. Dan asik nih di sini, goyang-goyang. Itu kita dapat kereta bisnis yang nyaman, jadinya goyang-goyangannya empuk, enjot-enjot. Oh iya teman-teman, untuk kereta api Banyu Biru kelas bisnis ini tidak ada perbedaan dengan kereta api kelas bisnis yang lain ya. Jadi tetap kapasitas tempat duduknya adalah 64 penumpang atau 64 tempat duduk, dibagi menjadi 2 deret A, B, dan D, C. Lalu untuk kursinya bisa diarahkan sesuai dengan laju kereta, jadi bisa dibolak-balik sesuai keinginan teman-teman. Jadi di sini tidak ada yang duduk mundur ya, semua bisa diarahkan searah jalannya kereta. Lalu juga dilengkapi dengan 6 buah AC split, 6 apa 8 ya, 6 ya bener, 6 buah AC split, AC rumahan yang biasa kita temui di rumah-rumah itu, membuat udara di sini tuh sejuk ya. Ini itu mungkin sekitar ya 23-24 lah ya, sejuk di tengah udara yang panas.
Dan jalur yang dilewati itu jalur yang sepi teman-teman, dalam artian ya sepi keretanya, sepi rumah-rumah. Jadi pemandangan yang bisa kita temui ladang, lalu perkebunan yang tandus gitu ya, lalu jalurnya bergelombang. Nah kayak gini aja ya, tuh gelombang-gelombang gitu. Dan uniknya lagi, stasiun-stasiun di jalur ini itu rata-rata masih asli peninggalan dari zaman Belanda teman-teman. Jadi kayak stasiun Gundi, stasiun Kedung Jati itu masih arsitekturnya Belanda banget. Dari bentuk stasiunnya, dari sekilas kita melihat itu kita kayak naik kereta api di zaman Belanda. Perjalanan kereta api Banyu Biru berhenti di stasiun Telawa. Kita masih di jalur 2 stasiun Telawa. Oh ya teman-teman, buat yang belum tahu, jadi kereta api Banyu Biru ini sekarang berhenti normal di Telawa mulai tanggal 1 September 2024. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rumah atau saudaranya dekat dari stasiun Telawa, bisa naik kereta api Banyu Biru ini ya. Jadi mulai 1 September kereta api Banyu Biru berhenti normal di stasiun Telawa. Stasiun Telawa itu kalau nggak salah di Kabupaten Boyolali. Betul. Oke. Oke Bray, ke kereta makan kita berada di M1065504. Ini punyanya SDT kalau nggak salah. Kita coklat time dulu, ada teh ya, kita beli coklat panas. Kereta makannya ini M1, jadi tidak ada pembangkitnya, jadi tenang. Ini pengunjungnya juga lagi sepi ya, syahdu sih. Jadi kereta api Banyu Biru ini restorasinya itu kereta makannya berada di antara eksekutif 4 dan bisnis 1. Jadi buat teman-teman yang mau pilih kursi dekat dengan restorasi, bisa pilih di eksekutif 4 atau di bisnis 1. Itu pasti di antaranya adalah kereta makan untuk kereta api Banyu Biru yang pagi. Kalau yang sore beda lagi, Banyu Biru ekonomi. Kalau Banyu Biru ekonomi itu bisa di antara ekonomi 6 dan eksekutif 1, atau di antara ekonomi 5 dan ekonomi 6, tergantung setnya. Karena kalau untuk Banyu Biru yang sore itu rangkaiannya menggunakan rangkaian idel kereta api Joglo Semarkerto. Beda ya. Jadi Banyu Biru pagi yang dari Solo dan dari Semarang itu pakai rangkaian eksekutif bisnis. Kalau Banyu Biru yang malam, yang sore dari Semarang atau dari Solo itu sore, itu pakai rangkaian idel kereta api Joglo Semarkerto. Gitu ya. Kita coklat time dulu. Kalau minum coklat jangan lupa diaduk, tapi kalau makan bubur ayam, maaf saya tim nggak diaduk. Coklat time dulu.
lihatlah yang ada di sana. Kereta api nyaman dan enak pada masanya. Argo Bromo Anggrek Gendut yang sekarang sudah tidak bisa beroperasi lagi, teronggok di stasiun Bromo ini. Sedih rasanya ya. Kita masuk jalur berapa ini? Nggak tahu, pokoknya stasiun Bromo. Sedih ya Bray, lihat rangkaian gendut yang dulu dipakai kereta api nomor 1 di Indonesia Raya sekarang teronggok, tidak bisa jalan lagi. Oke, kita sekarang bergabung dengan jalur Pantura, tol rel Surabaya Pasar Turi Jakarta. Di sini setelah tadi kita pelan-pelan bergoyang-goyang, nah ini waktunya kita mengekspresikan lari 100 km per jam. Enggak ding, tapi kita berhenti Alas Tua soalnya mungkin nggak nyampe 100. Oke, kita belok. Jadi buat teman-teman yang tanya, Mas percabangannya di mana? Di Berumbung, antara jalur utara ke jalur tengah yang berada di sebelah sisi timur Jawa Tengah. Kalau sisi baratnya Jawa Tengah, jalur tengah itu kan Purwokerto, kalau sisi timurnya Berumbung, Bundi. Selamat datang di Alas Tua, kereta api Banyu Biru berhenti di stasiun Alas Tua. Normal ya teman-teman, jadi sama seperti stasiun Telawa tadi. Mulai tanggal 1 September 2024 kereta api Banyu Biru yang pagi ya teman-teman ya, yang pagi berhenti di stasiun Alas Tua normal. Jadi buat teman-teman yang rumahnya atau kediamannya dekat dengan stasiun Alas Tua, bisa naik dan turun di stasiun ini. Stasiun Alas Tua itu kekasannya adalah stasiun pulau, di mana jalur kereta apinya membelah stasiun. Jadi di depan stasiun itu ada jalur kereta api, di belakangnya juga ada jalur kereta api. Teman-teman, kita berangkat stasiun Alas Tua, langsung habis ini stasiun tujuan akhir Semarang Tawang Banjateng. Oke teman-teman, kita sudah berangkat stasiun Alas Tua dan langsung setelah Alas Tua kita langsung menuju ke stasiun tujuan akhir kita di stasiun Semarang Tawang Banjateng. Kesimpulan dan sekalian closing ya, kita udah deket soalnya. Kesimpulannya, naik kereta api Banyu Biru ini pertama kali aku naik Banyu Biru kelas eksekutif dan bisnis. Satu, rame di luar ekspektasi. Hari Senin loh ini, tapi full okupansinya untuk kelas bisnisnya. Makanya aku nyulik satu orang ini biar sebelahku itu temanku sendiri gitu ya. Coba kalau tadi orang lain gitu, kita jadi aku mati gaya tuh, nggak bisa bikin vlog ini, malah nggak jadi vlognya ya. Itu rame banget. Mungkin karena harganya juga murah ya, 40.000 udah dapat kelas bisnis. Kalau kelas eksekutifnya 80.000, 2 kali lipatnya. Jadi tadi aku lihat ke depan juga eksekutifnya kosong, slow lah. Kelas bisnisnya yang penuh. Jadi berarti bisa aku ambil kesimpulan ini ramenya di kelas bisnisnya, kelas eksekutifnya kosong. Lalu perjalanannya lancar, nggak ada persilangan, nggak ada penyusulan, lancar-lancar aja. Dan kebetulan kita dapat di K208635 yang punya Purwokerto ini, yang sangat nyaman sekali. Penumpangnya sepi banget vibes-nya, tadi kan aku udah bilang di awal ya. Jadi benar-benar sunyi, hampir nggak ada suara sama sekali. Jadi, dan ya buat aku ini kayak naik Logawa atau
Pantura dan Express kelas bisnis. Via Utara. Via Utara tapi ya kayak Pantura ya. Semoga kedepannya Kalijaga sih. Kalijaga itu yang dulu ya, Banyu Biru ya. Ini Kalijaga Reborn. Banyu Biru okupansinya lancar terus, rame terus. Dan ya mungkin kalau lihat bisnisnya rame kayak gini bisa ditambah lagi lah bisnisnya gitu ya, biar Full mungkin bisnis. full bisnis boleh itu kalau ada rangkaiannya ya. Ada logonya. Ada. Jadi mungkin animo masyarakatnya tinggi, jadinya bisnisnya perlu ditambah mungkin karena rame banget, full. Oke, gitu aja. Aku sama Yudis nanti turun di Semarang Tawang Banjateng ya, karena mau turun di mana lagi ya, di situ. Terima kasih telah menemani kami dari Solo sampai Semarang nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelku. Nanti IG-nya Yudis aku taruh di sini lagi. Jangan lupa di IG-ku follow ya. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Kalau teman-teman pengen nonton video yang lainnya, silahkan pergi ke channelku dan klik video atau vlog yang lain. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tadi aku bilang apa teman-teman, animo penumpang Banyu Biru ini rame banget tuh yang turun di Semarang Tawang Banjateng tujuan akhir. Berarti full ya, full trip rame ya, dari Solo sampai Semarang full, bener-bener full. Iya, tadi cuma ada yang turun di Gundih cuma 1-2 orang, terus diganti lagi, ada yang naik juga. Rame banget, keren nih Banyu Biru okupansinya. Ya, jam segini pokoknya jamku kelewat 10 menit tepat ini berarti kita masuk di Semarang Tawang Banjateng jalur 1. Thank you 8635. Pulang ke PWT, woi, pulang woi. Selamat datang Semarang Tawang Banjateng. Yoi, Dis, thank you ya. Makasih ya, Mas. Sampai jumpa lagi ya. Jangan kapok aku culik ya. Iya, menculikan tumbal. Mohon menghajar. Siapa nih? Kau kenapa tiba-tiba ada di sini? Nyasar, Pak. Nyasar? Iya. Aku juga kesasar. Waduh, Berarti kita sama-sama kesasar. Sama-sama kesasar. Iya, sama-sama kesasar. Temanku Yudis. Nah, siap. Next kita ngopi aja yuk. Yuk. Gas yuk. Anda dari mana sih tadi? Habis ke ujung timur nyari kitab suci. Kok suaramu serak-serak gitu? Ya gitulah. Ya ampun.